Pernah nggak sih kamu punya banyak rencana, tapi ujung-ujungnya cuma disimpan di kepala? Bukan karena nggak mampu, tapi karena rasanya malas mulai. Motivasi hilang entah kemana dan akhirnya menunda jadi kebiasaan. Kalau kamu sedang ada di fase ini, tenang, kamu nggak sendirian. Menunda seringkali bukan soal kurang disiplin, tapi karena pikiran kita terlalu penuh. Kita ingin hasil yang sempurna, ingin semuanya berjalan mulus. Tapi lupa satu hal penting. Semua hal besar selalu dimulai dari langkah kecil. Saat kita menunggu motivasi datang, yang terjadi justru waktu terus berjalan tanpa perubahan. Motivasi itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus ditunggu. Gary muncul setelah kita bergerak, bukan sebelum kita bergerak. Justru ketika kamu mulai melakukan satu hal kecil, energi perlahan akan mengikuti. Mulai dari hal paling sederhana, bahkan yang terlihat sepele sekalipun. Kalau hari ini terasa berat, turunkan standar. Kamu nggak harus menyelesaikan semuanya. Cukup mulai. 5 menit fokus lebih baik daripada 1 jam menunda. Dari 5 menit itu seringkali kamu akan merasa, oh ternyata bisa juga ya. Berhenti menunda juga berarti berdamai dengan rasa tidak nyaman. Di awal memulai memang jarang terasa menyenangkan, tapi rasa tidak nyaman itu tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Kalau terus menunggu nyaman, perubahan tidak akan pernah datang. Coba tanyakan ke diri sendiri, apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan sekarang juga? Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Satu langkah kecil hari ini jauh lebih berharga daripada rencana besar yang tak pernah dijalankan. Ingat, kamu tidak perlu merasa termotivasi untuk bergerak. Kamu hanya perlu bergerak dan motivasi akan menyusul. Pelan-pelan, konsisten, dan penuh kesadaran. Karena perubahan nyata tidak datang dari niat, tapi dari tindakan kecil yang terus diulang. Jadi kalau hari ini kamu merasa motivasi hilang, jangan menyerah. Mulai saja dari satu hal kecil. Karena saat kamu berhenti menunda, disitulah hidup mulai bergerak. Menunda seringkali terlihat sepele, tapi dampaknya pelan-pelan menggerogoti kepercayaan diri. Setiap kali kita menunda, tuh suara kecil di dalam diri yang berkata bahwa kita tidak cukup mampu. Padahal masalahnya bukan kemampuan, melainkan kebiasaan yang dibiarkan terlalu lama. Saat kamu menunda, sebenarnya energi mentalmu justru terkuras. Pikiran terus memikirkan hal yang belum dikerjakan, rasa bersalah muncul, dan akhirnya kamu merasa makin lelah. Padahal kalau langsung dikerjakan, mungkin hanya butuh waktu sebentar. Salah satu cara menggerakkan diri adalah dengan mengubah cara kita memandang tugas. Jangan lihat sebagai beban besar. Lihat sebagai proses kecil yang bisa dicicil. Fokus pada langkah pertama saja, bukan hasil akhirnya. Lingkungan juga punya peran besar. Terlalu banyak distraksi membuat niat baik mudah runtuh. Menyingkirkan gangguan kecil, seperti notifikasi atau benda yang tidak perlu, bisa membantu kamu lebih mudah memulai. Kadang kita menunda karena takut gagal. Takut hasilnya tidak sesuai harapan. Tapi kegagalan bukan akhir, melainkan bagian dari belajar. Tidak memulai justru membuat kita tidak pernah tahu sejauh apa kita bisa berkembang. Berhenti menunda juga berarti belajar jujur pada diri sendiri. Wiwawaskum lelah, wiwawaskum takut. Tapi jangan biarkan perasaan itu mengendalikan tindakanmu. Perasaan boleh ada, tapi keputusan tetap di tanganmu. Beri dirimu jeda yang sehat, bukan pelarian. Istirahat itu perlu, tapi menunda dengan dalih istirahat justru membuat tubuh dan pikiran semakin berat. Bedakan antara rehat untuk pulih dan menunda untuk menghindar. Membuat rutinitas sederhana bisa sangat membantu. Tidak perlu rumit, cukup konsisten. Ketika suatu hal dilakukan di waktu yang sama setiap hari, otak akan lebih mudah menerima tanpa banyak perlawanan. Ingat bahwa kemajuan tidak selalu terlihat cepat. Ada hari di mana kamu merasa biasa saja, bahkan stagnan. Tapi selama kamu tetap melangkah, sekecil apapun itu kamu sedang bergerak maju. Berhenti menunda adalah tentang menghargai diri sendiri. Kamu pantas mendapatkan versi hidup yang lebih teratur, lebih tenang, dan lebih bermakna. Setiap tindakan kecil adalah bentuk kepedulian pada diri sendiri. Jangan menunggu suasana hati membaik untuk mulai. Suasana hati justru sering membaik setelah kamu menyelesaikan sesuatu. Tindakan mendahului perasaan, bukan sebaliknya. Saat kamu berhasil menyelesaikan satu hal, sekecil apapun beri apresiasi pada diri sendiri. Rasa puas itu akan menjadi bahan bakar untuk langkah berikutnya. Tidak perlu membandingkan langkahmu dengan orang lain. Setiap orang punya ritme dan perjuangannya sendiri. Fokus pada progresmu hari ini dibandingkan dirimu kemarin. Ada kalanya kamu sudah berniat mulai, tapi tubuh terasa berat dan pikiran menolak. Di momen seperti itu, jangan memaksa dengan keras. Cukup ajak diri sendiri dengan lembut, katakan bahwa kamu hanya akan mulai sebentar, tanpa tekanan harus sempurna.
Seringkali kita terlalu kejam pada diri sendiri. Saat menunda, kita marah, menyalahkan, lalu makin kehilangan semangat. Padahal sikap itu justru membuat kita semakin jauh dari tindakan. Mengubah nada bicara pada diri sendiri bisa membuat perbedaan besar. Cobalah memecah waktu, bukan hanya tugas. Gunakan jeda singkat untuk fokus penuh, lalu beri diri sendiri waktu berhenti. Pola ini membantu otak merasa aman karena tahu bahwa kelelahan tidak akan berlangsung lama. Ketika kamu mulai bergerak, perhatikan perasaan setelahnya. Biasanya ada rasa lega, meski hanya sedikit. Rasa lega inilah bukti bahwa menunda lebih melelahkan daripada memulai. Menunda juga sering muncul saat tujuan terasa terlalu jauh. Maka dekatkan tujuan itu ke hari ini. Pas satu hal kecil yang bisa mendekatkanmu satu langkah saja. Tidak lebih tidak kurang. Jangan remehkan kekuatan konsistensi kecil. Satu langkah setiap hari mungkin terasa tidak berarti. Tapi dalam jangka panjang, langkah-langkah itu membentuk perubahan besar yang nyata. Saat kamu gagal memulai hari ini, itu bukan akhir. Jangan gunakan satu hari buruk sebagai alasan untuk menyerah sepenuhnya. Setiap hari selalu memberi kesempatan baru untuk mencoba lagi. Berhenti menunda bukan berarti hidup tanpa malas. Malas akan tetap datang, tapi kamu belajar tidak selalu menuruti ajakannya. Kamu belajar memilih mana yang lebih penting untuk masa depanmu. Buat komitmen sederhana pada diri sendiri, lalu tepati. Kepercayaan diri tumbuh bukan dari kata-kata, tapi dari janji kecil yang kamu tepati pada dirimu sendiri. Ketika kamu merasa stuck, ganti posisi tubuhmu. Berdiri, berjalan sebentar, minum air. Gerakan fisik kecil seringkali cukup untuk memicu gerakan mental. Mengingat bahwa setiap orang yang terlihat disiplin hari ini pernah berada di titik menunda juga. Perbedaannya, mereka memilih untuk tetap melangkah, meski tidak selalu bersemangat. Berikan ruang untuk proses. Kamu tidak perlu berubah drastis dalam semalam. Perubahan yang bertahan lama justru tumbuh dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sadar. Saat kamu mulai bergerak, jangan menunggu hasil langsung. Fokus pada prosesnya. Hasil akan datang sebagai konsekuensi alami dari tindakan yang terus diulang. Menunda seringkali membuat hidup terasa berjalan di tempat. Tapi begitu kamu mulai, meski pelan arah hidup perlahan berubah, kamu kembali merasa punya kendali. Dan setiap kali kamu berhasil melawan keinginan menunda, sekecil apapun, ingatlah bahwa kamu sedang melatih versi dirimu yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih berani melangkah. Ketika kamu mulai konsisten bergerak, kamu akan menyadari bahwa masalahnya bukan pada besarnya tugas, tapi pada momen memulainya. Begitu langkah pertama terlewati, sisanya terasa lebih ringan untuk dijalani. Ada hari di mana semuanya terasa lancar, tapi ada juga hari di mana kamu harus menarik diri sendiri dengan susah payah. Keduanya wajar. Jangan menilai dirimu hanya dari hari-hari terbaikmu. Berhenti menunda juga mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya. Saat mengerjakan satu hal, fokuslah pada itu saja. Pikiran yang lompat kemana-mana seringkali menjadi alasan utama kita. Berhenti di tengah jalan. Terkadang kita menunda karena merasa tidak siap, tapi kesiapan seringkali datang setelah kita mencoba, bukan sebelum mencoba. Menunggu siap tanpa bergerak hanya membuat kita terjebak lebih lama. Belajar mengenali pola menunda sangat membantu. Perhatikan kapan biasanya kamu mulai menghindar dan apa pemicunya. Dengan begitu, kamu bisa lebih cepat menyadari dan mengambil langkah sebelum terjebak terlalu jauh. Mengganti kebiasaan menunda dengan kebiasaan kecil yang positif butuh waktu. Jangan terburu-buru ingin hasil besar. Nikmati proses membangun kebiasaan itu sedikit demi sedikit. Saat kamu merasa kewalahan, kembali ke dasar. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan, lalu pilih satu hal paling sederhana untuk dilakukan. Kesederhanaan seringkali menjadi jalan keluar terbaik. Kamu tidak harus selalu produktif untuk menjadi berharga. Tapi saat kamu memilih bergerak, kamu sedang menunjukkan rasa hormat pada potensi yang kamu miliki. Menunda sering membuat kita hidup di masa depan yang penuh kecemasan. Bergerak, sekecil apapun, jurnalis kita kembali ke saat ini. Ke momen yang benar-benar bisa kita kendalikan. Jangan takut merasa bosan dalam proses. Tidak semua hal harus menyenangkan. Ada kalanya kita hanya perlu menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan, lalu melanjutkan hidup dengan lebih tenang. Saat kamu mulai merasakan hasil dari tindakan kecilmu, kepercayaan diri akan tumbuh perlahan. Kamu mulai percaya bahwa dirimu mampu menyelesaikan apa yang kamu mulai. Berhenti menunda juga berarti belajar menerima ketidaksempurnaan. Hasil yang selesai lebih berharga daripada rencana sempurna yang tidak pernah diwujudkan. Kamu mungkin akan jatuh ke kebiasaan lama sesekali, dan itu manusiawi.
Yang penting adalah kesadaran untuk kembali bangkit. Bukan menyalahkan diri sendiri terlalu lama. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini sedang membangun masa depanmu. Meski belum terasa sekarang, apa yang kamu lakukan saat ini akan menjadi cerita yang kamu syukuri nanti. Dan semakin sering kamu memilih untuk bergerak meski tanpa motivasi, semakin kamu menyadari bahwa kekuatan sejati ada pada keberanian untuk memulai, bukan pada menunggu perasaan yang tepat. Di titik tertentu, kamu akan menyadari bahwa bergerak tanpa motivasi justru membuatmu lebih bebas. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh suasana hati, tapi oleh pilihan sadar yang kamu buat setiap hari. Saat kebiasaan menunda mulai berkurang, pikiran terasa lebih ringan. Tidak ada lagi beban tugas yang terus menghantui, karena satu persatu sudah kamu hadapi dengan tenang. Kamu akan mulai menikmati proses memulai. Bukan karena selalu menyenangkan, tapi karena kamu tahu rasa lega di akhirnya selalu sepadan dengan usaha di awal. Berhenti menunda juga membuatmu lebih mengenal dirimu sendiri. Kamu tahu batasmu, tahu kapan harus mendorong diri, dan kapan harus beristirahat dengan benar. Ada kekuatan dalam melakukan hal yang harus dilakukan, meski tidak ada yang melihat. Disitulah integritas diri terbentuk, diam-diam tapi kuat. Ketika kamu konsisten, hidup terasa lebih terarah. Bukan karena semua menjadi mudah, tapi karena kamu tidak lagi menghindar dari tanggung jawabmu sendiri. Menunda seringkali membuat kita merasa kecil dan tidak berdaya. Sebaliknya, tindakan kecil memberi rasa kendali yang pelan-pelan menguatkan. Kamu mungkin masih merasa ragu di beberapa langkah, tapi keraguan tidak harus menghentikanmu. Kamu bisa melangkah sambil ragu, dan itu sudah cukup. Dengan bergerak, kamu memberi sinyal pada diri sendiri bahwa masa depanmu layak diperjuangkan. Setiap usaha kecil adalah bentuk harapan yang nyata. Aksi hari akan terasa produktif, dan itu tidak apa-apa. Jadi si kamu kenakan borsi di mapnya. Kamu masih berada di jalur yang benar. Berhenti menunda bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih jujur pada apa yang perlu dilakukan hari ini. Saat kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari betapa banyak hal yang bisa kamu selesaikan ketika kamu berhenti menunggu perasaan yang ideal. Kamu tidak perlu mengubah seluruh hidupmu sekaligus. Cukup ubah satu keputusan kecil hari ini lalu ulangi besok. Semakin sering kamu memilih untuk bertindak, semakin kuat kepercayaanmu pada diri sendiri. Kamu mulai percaya bahwa kamu bisa diandalkan. Dan pada akhirnya, berhenti menunda adalah hadiah yang kamu berikan pada dirimu sendiri, berupa hidup yang lebih ringan, lebih bergerak, dan lebih bermakna. Jadi kalau hari ini kamu masih merasa sulit untuk mulai, ingat satu hal sederhana. Kamu tidak perlu menunggu motivasi datang. Cukup ambil satu langkah kecil, lalu biarkan langkah itu membawa langkah berikutnya. Pelan-pelan kamu akan sampai. Hidup tidak berubah karena niat baik yang disimpan, tapi karena tindakan kecil yang benar-benar dilakukan. Setiap kali kamu memilih untuk bergerak, kamu sedang memilih versi dirimu yang lebih kuat dan lebih sadar. Mulai dari sekarang, mulai dari yang sederhana. Karena saat kamu berhenti menunda, disitulah perubahan benar-benar dimulai.